Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini kita masih boleh berkumpul. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari bersama kita siapkan hati kita. Mohon Tuhan menguduskan, menyucikan kita. Silakan pianis. Titus 3 ayat 5-7 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengangkat sebuah lagu, Ku Bernyanyi Puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Silakan bangkit berdiri. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Puji nama Tuhan. Shalom Tuhan. Shalom. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita lebih keras beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita memuji nama Tuhan, sebab kita telah dimenangkan, kita dimerdekakan oleh karena Kristus. Amin.
kasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Kita akan khusus berdoa untuk pagi hari ini untuk pelayanan misi di Manado, Pak Yo, Pendeta Alain dan tim yang pagi hari ini di GPI Philadelphia dan juga nanti sore hari masih ada KKN juga. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong, mengurapi, memberikan kuasa, Injil boleh diberitakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Kita berdoa untuk seminggu sebelumnya di mana banyak pekerjaan Tuhan sudah terjadi. Kita berdoa untuk orang-orang yang sudah bertobat supaya mereka boleh masuk di dalam gereja-gereja lokal setempat untuk terus mereka boleh dibina. Mari kita bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih untuk sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh kembali memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan. Kami bersyukur untuk tim yang sudah Tuhan berkati selama seminggu yang lalu dan hari ini masih ada ibadah di GPI Philadelphia dan nanti sore hari juga masih ada KKR di jalanan. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan terus menyertai, mengurapi mereka, memberikan kuasa, memberikan keberanian untuk terus boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah segala macam kuasa kegelapan boleh dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit boleh dihancurkan. Kami berdoa Tuhan memakai tim Pak Yo juga Pendeta Alain di sana untuk boleh bekerja sama, bersinergi dengan baik untuk melakukan pelayanan yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hari ini Tuhan juga boleh bekerja dengan dahsyat. Banyak jiwa boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang sakit boleh disembuhkan. Orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan boleh dilepaskan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di hari-hari sebelumnya, di mana banyak jiwa sudah boleh dimenangkan bagi Kristus. Kami berdoa untuk pembinaan iman mereka selanjutnya. Biarlah Tuhan juga boleh menempatkan mereka di gereja-gereja lokal, gereja-gereja setempat, supaya mereka boleh terus dibina, mereka tidak hilang, mereka boleh bertumbuh di dalam iman kepercayaan mereka. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pelayanan ini. Tuhan juga berkati, tim akan kembali ke Jakarta besok. Tuhan menyertai di dalam perjalanan, boleh tiba di Jakarta dengan selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Makasih Tuhan, kasih Yesus. Ucap syukur buat segala anugerah. Tarik kami masuk ke dalam hadirat-Mu, Roh Kudus. Lawat setiap kami. Kasih Yesus. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya.
segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Boleh angkat tangan saudara dengan hadiratmu membantu hidup, hadirat kudusmu penuhi baitmu. Aku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih. Tuhan mau dekat dengan umatnya, Yang datang dengan segenap hati. yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari bangkit berdiri. Hadiratmu memenuhi hadirat kudusmu penuhi baitmu. Aku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya lawan setiap kami, hadirat kudusmu penuhi aku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya Lebih lagi katakan hadiratmu. hadiratmu Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya Sekali lagi katakan hadiratmu. hadiratmu. Oh Yesus, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya Mari sembah Dia. haleluya Yesus, kami sembah, haleluya. Oh, naikkan pujianmu, naikkan pujianmu. Oh, sikaramu, selamat, selamat. Oh, sikaramu.
Ketika Engkau layak diagungkan, itulah kekuatan rohani kami. Ketika kami boleh meninggikan Engkau, itulah harapan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu ada perubahan yang mengubah kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah hidup kami sepenuhnya dikuasai oleh pikiran, perasaan, dan kehendak yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Kami siap menjadi duta-duta Kristus di tengah dunia, pekerjaan kami, pergaulan kami, keluarga kami, dari manapun kami berada. Kami percaya Tuhan ketika Kristus hadir, di situ kerajaan-Mu datang. Dan kami tidak perlu mengejar berkat, karena berkat akan mengejar kami. Kami siap menerima firman-Mu, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Sudah berabad-abad tidak mendengarkan, tidak membawakan firman Tuhan di tempat ini. Berabad-abad. Ya mungkin 4 tahun lebih kali ya. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mewakili gereja yang saya gembalakan, menyampaikan salam kepada gereja di tempat ini. Dan kami sudah mendoakan gereja saudara dan doa kami supaya gereja saudara terus bertumbuh di dalam Kristus, semakin menjadi berkat buat banyak orang. Baik saudaraku, sehari saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, kewajiban bersyukur yang terlupakan. Yuk sama-sama kita ngomong, 1, 2, 3. Kewajiban bersyukur yang terlupakan. Satu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya yakin bahwa kita semua sudah membacanya berulang-ulang, dan mungkin ada di antara saudara bisa menghafalnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5:18 berkata seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sungguh kalau saya tanya kepada saudara, apakah Anda sudah mengucap syukur pada hari ini? Apakah Anda sudah mengucap syukur pada hari kemarin? Oke, kita nggak usah panjang-panjang lah suku ya. Hari ini Anda sudah mengucap syukur nggak? Saya yakin bahwa kita sudah mengucap syukur tadi waktu makan pagi, bukan? Masa Anda nggak mengucap syukur sih untuk sebuah bubur yang sangat enak begitu? Saya yakin bahwa di antara kita sudah mengucap syukur waktu kita bisa bangun pagi, bukan? Oh Tuhan, aku mengucap syukur karena aku bisa bangun. Daripada nggak bangun-bangun, saudara. Ya, kita mengucap syukur. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, apa sih yang membuat saudara itu rasanya penting sekali untuk mengucap syukur? Banyak orang mengucap syukur ini misalnya sesuatu yang mengandung kepentingan amat luar biasa kalau misalnya gajinya naik, betul nggak? Waduh, kalau gajinya naik, aku langsung ucapan syukur dengan kita mengundang teman-teman makan bersama-sama. Ayo, betul kan? Iya toh? Saya sebagai hamba Tuhan, aku seringkali mengucap syukur itu untuk hal yang sangat penting ketika saya diundang oleh jemaat atau oleh orang lain untuk misalnya pengucapan syukur atas rumah baru. Ya kan? Wah, ada rumah baru aja kita mengucap syukur. Ya kan saudara? Kalau naik jabatan kita mengucap syukur. Ya kan saudara? Ada amin? Bisa mengucap syukur karena hal itu saudara? Ya. Saudara, saya ingin kata sama saudara, hal yang tadi saya sebutkan gak salah kita mengucap syukur, saudara. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, apakah kita mengucap syukur karena hal-hal ini saja dan tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada hal ini, saudara? Pertanyaan saya begini, saudara. Waktu gaji Anda naik, Anda mengucap syukur. Waktu gaji Anda turun, saya pengen tanya, mengucap syukur juga enggak? Waktu Anda memiliki rumah yang baru, Anda mengucap syukur. Tapi ketika rumah Anda disita, Anda mengucap syukur juga atau tidak? Banyak orang Kristen ketika mengucap syukur, gaji naik, ada rumah baru. Tapi ketika rumah disita, gaji turun, dia nggak bisa mengucap syukur. Saya khawatir, jangan-jangan rumah kita, uang itu lebih penting dari apapun. Sehingga tak kala naik kita bisa mengucap syukur, tapi tak kala turun kita nggak bisa mengucap syukur. Tak kala naik wajah kita gembira sekali. Tak kala turun wajah kita kayak pepaya Bangkok, saudara. Nekuk terus, saudara. Ya toh? Ayo siapa di sini yang wajahnya nekuk-nekuk, saudara? Saudara, saya ingin beritahu pada saudara. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, ada sesuatu yang saya ingin katakan begini. Kita lupa mengucap syukur untuk sesuatu yang sangat penting ini, saudara.
Ya, ada sesuatu yang sangat penting yang sering kali kita lupakan untuk kita mengucap syukur. Makan kita nggak lupa, tidur kita nggak lupa, naik gaji kita nggak lupa. Ya, pengen tidur kita nggak lupa. Tapi ada sesuatu yang sering kali kita lupakan. Mari bersama-sama kita baca 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saudaraku, dikatakan firman Tuhan seperti ini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudaraku, kalau kita membaca firman ini, saudaraku, Paulus itu mengucap syukur karena kamu, karena orang, bukan karena punya rumah baru, bukan karena naik gaji, bukan karena jabatan makin tinggi, bukan karena makin hebat, tapi karena kamu, karena orang. Saya menarik sekali kata kami wajib, ini menegaskan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Wajib di sini suatu itu mempunyai arti hutang, ya, mempunyai arti dalam bahasa Yunani dipakai kata ophilomen, itu dikata ophelo. Itu suatu 24 kali dipakai dalam perjanjian baru, saudara. Kata ophelo ini suatu itu mempunyai arti memaksa. Jadi suatu yang ini nih kita mesti paksa nih. Kalau makan kayaknya nggak perlu dipaksa, saudara, untuk kita mengucap syukur. Kalau naik gaji, suatu kita nggak perlu dipaksa untuk mengucap syukur. Tetapi yang ini mesti dipaksa, mesti diwajibkan, diharuskan, dan ini mesti terikat dengan kehidupan doa kita. Dan yang menarik begini, suatu kata ophelo ini juga mempunyai arti berhutang. Hutang mesti dibayar nggak, saudara? Ayo, tanya sama kiri kanan, hutang mesti dibayar nggak? Anda mesti bayar hutang, saudara. Ada amin? Nah, suatu kata ophelo ini dipakai di dalam Roma 13 ayat 8 dan Filipi 1 ayat 4. Ini 2 kata yang sama, saya akan bacakan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Ya, tolong diklik. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dipakai kata hutang di sini. Kalau kita baca lagi dalam Filipi 1 ayat 4 juga diterjemahkan dengan berhutang. So, kalau kita mempelajari secara teologis, sebenarnya kita di hadapan Tuhan itu punya 2 hutang loh. Hutang yang pertama itu adalah hutang terhadap hukum Taurat. Katakan sama-sama apa, saudaraku? Hutang terhadap hukum Taurat. Hutang terhadap hukum Taurat itu mendatangkan kematian, mendatangkan murka Allah. Saudaraku, ketika kita bersalah, ketika kita melanggar hukum Taurat, kita sebenarnya lagi sedang berhutang akan murka Allah. Kita mesti membayarnya dengan hukuman. Kita mesti membayarnya dengan kematian. Itu hutang terhadap hukum Taurat. Tapi Tuhan tahu tak kalau kita berhutang terhadap hukum Taurat dan kita harus wajib dan dipaksa untuk membayarnya. Tuhan tahu kita nggak sanggup. Maka saudaraku ada yang namanya Injil. Kita berhutang terhadap Injil. Injil itu yang membebaskan kita dari hutang murka Allah. Dari hutang penghukuman. Kalau yang namanya hutang terhadap hukum Taurat itu mendatangkan kematian, tapi hutang terhadap Injil Kristus itu mendatangkan kehidupan. Saya berdoa, saudara, mari bersama-sama kita wajib, ya, kita wajib mengucap syukur. Kita wajib didasari oleh suatu hati bahwa kita telah ditebus di dalam Kristus, bahwa kita telah memiliki Injil dan karena Injil itu kita bergairah berdoa. Kita bergairah untuk berbagi berkasih karunia kepada orang lain. Saudara, Paulus bilang begini, kami wajib mengucap syukur. Saudaraku, apa itu mengucap syukur, saudara? Saudaraku, kata mengucap syukur itu dipakai kata eukaristein. Eukaristein itu dari kata eukaristeo, ya, jadi saya mengucap syukur. Eukaristeo itu dari 2 kata, eu dan karis. Ya. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk kita coba memahami mengucap syukur itu bukan berdasarkan definisi bahasa Indonesia.
Karena terlalu lemah sekali, saudara. Tapi kalau kita kembali ke dalam bahasa asli Alkitab kita, saudaraku, kata mengucap syukur di sini dalam sekali, saudaraku, dan sangat indah. Dari dua kata, eu dan charis. Apa itu eu, saudaraku? Eu itu adalah suatu keadaan baik. Kalau kita baca di dalam Kisah 15 ayat 29, di situ kata eu diterjemahkan dengan baik atau suatu keadaan baik. Seseorang yang mengalami hati yang baik, keadaan yang baik. Siapa di sini suka yang baik? Saya coba angkat tangan. Suka yang baik, punya mobil yang baik, punya rumah yang baik, ya, punya hidup rohani yang baik. Coba sini, siapa yang mau saudaraku punya hidup rohani yang baik? Ya, jadi itu keadaan yang baik begitu. Jadi seorang yang mengucap syukur adalah seorang menyadari bahwa ada suatu keadaan yang baik yang kita alami, yang kita rasakan. Suatu keadaan yang baik oleh karena kuasa Injil yang menghidupkan kita. Suatu keadaan baik. Nah, saudaraku, ini kata yang pertama yang membentuk eucharistein. Yang kedua, saudaraku, adalah kata karis. Karis itu artinya apa, saudaraku? Jadi suatu keadaan yang baik karena karis. Karis itu apa, saudaraku? Ada seorang teolog, seorang kamus Yunani, saudaraku ya, yang bernama Thayer. Ya, dia mengartikan, mendefinisikan karis dari apa yang telah dipelajari dari semua kata yang ada di dalam setiap Alkitab itu 154 kali dalam Perjanjian Baru digunakan kata karis. Dia pelajari satu demi satu, saudaraku. Ayat ini dalam konteks ini maksudnya apa? Ada 154 kali. Dan ketika dia mempelajari sepanjang waktu 154 kali, saudaraku, dia akhirnya menemukan intisari daripada kasih karunia itu apa. Intisari dari kasih karunia itu, saudaraku, saya langsung saja dalam bahasa Indonesia itu bicara tentang kebaikan, kemurahan yang oleh Allah, yang mengerahkan kekudusannya dalam mempengaruhi jiwa, membuat orang berbalik kepada Kristus, memelihara, memperkuat, menumbuhkan mereka dalam iman Kristiani, pengetahuan, afeksi, dan mengobarkan orang percaya untuk melakukan kebajikan Kristiani. Jadi orang yang mengucap syukur adalah orang yang menyadari ada sebuah kondisi yang baik dalam hidupnya oleh karena kekudusan Tuhan yang mempengaruhi jiwanya. Dia menyadari ada sebuah keadaan yang baik dalam hidupnya yang dia sadari oleh karena kasih karunia itu membuat dia akhirnya berbalik dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Itu karena anugerah. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Adalah orang yang menyadari akan sebuah keadaan yang baik. Itu dipelihara oleh kasih karunia. Itu diperkuat, ditumbuh, kembangkan. Iman Kristiani berkembang, pengetahuannya semakin bertumbuh. Afeksi, pengorbanannya semakin lebih besar bagi Tuhan dan bagi kemuliaan namanya. Jadi kalau kita melihat definisi mengucap syukur ini, aduh, betapa dalam dan betapa indahnya, saudara. Jadi Paulus mengatakan, kami wajib mengucap syukur. Saya ingin beritahu pada saudara, setahu saya, maaf kalau saya salah, setahu saya, saudaraku, Paulus meminta kita mengucap syukur untuk makanan cuma satu kali. Cuma satu kali. Dan itu pun di dalam konteks makanan yang halal atau yang haram. Jadi kalau kamu merasa bimbang, ya udah kamu mengucap syukur aja baru kamu makan. Ya, dalam konteks makan cuma satu kali. Tapi kalau dalam konteks perubahan hidup, seseorang yang bertumbuh dalam Kristus, waduh, saudaraku, itu 153 kali. Jadi saudaraku, saya ingin tanya sama saudara, kita mengucap syukur lebih banyak karena hal apa sih, saudara? Saya khawatir kita terlalu sering mengucap syukur karena makanan, karena gaji dan sebagainya, tapi kita lupa mengucap syukur untuk sesuatu yang lebih penting dari makanan, pakaian, dan rumah. Kalau kita lupa akan hal ini, saudaraku, maka itu sebabnya kehidupan kita sebagai orang Kristen rapuh banget. Karena kehidupan kita ditentukan oleh uang, saudaraku.
oleh jabatan. Oleh sifatnya itu materi dan fisik begitu, saudara. Maka kita menjadi orang yang sangat rapuh. Tapi kalau kita tahu ada sebuah kewajiban yang sangat penting ketika Tuhan mewajibkan ini, saudaraku. Sebenarnya Tuhan bukan lagi sedang menambah sesuatu kerjaan yang lebih berat, enggak. Ketika Tuhan mewajibkan, firman Tuhan mewajibkan ini kepada kita, itu sebenarnya baik untuk kita, saudara. Supaya kita tahu fokus yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan kalau kita tahu akan fokus ini, kita akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam kedewasaan. Yang tidak mudah digoncangkan oleh apapun, saudara. Gereja ketika bermasalah, keluarga ketika bermasalah, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dalam kehidupan pribadi kita mengalami tekanan, kita bermasalah, saudara. Saya khawatir kita telah kehilangan fokus di dalam kehidupan kita, saudara. Fokus itu menentukan kekuatan kita untuk mencapai sebuah kekuatan. Tak kala kita kehilangan fokus ini, Anda menjadi rapuh. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat ketiga, ada 2 hal yang sangat penting yang Paulus ingin kita wajib mengucap syukur. Ini diharuskan, dipaksa, dan ini bersifat hutang yang kita mesti bayar. Setiap hari kita lakukan itu, kita cicil. Hutang kan kalau saudara nggak sanggup bayar kan cicil kan ya. Cicil setiap hari. Cicil, saudara, mengucap syukur. Karena 2 hal ini, ya kalau saya bacakan firman Tuhan berkata, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bukan gajimu makin naik. Bukan rumahmu makin besar. Bukan kamu tambah cantik, tambah ganteng, bukan. Tapi karena apa? Imanmu makin kuat dan apa? Kasihmu semakin kuat. Jadi saudaraku, ada 2 hal. Yang sebenarnya ini bukan 2 bagian yang terpisah. Tapi satu bagian yang sangat penting, yang saling mempengaruhi, berdialektik satu dengan yang lain. Yang pertama adalah iman yang bertumbuh, yang kedua adalah kasih yang menguat. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3 apa? Iman yang bertumbuh dan kasih yang menguat. Sekarang mari bersama-sama kita melihat iman yang bertumbuh. Apa sih yang dimaksud dengan iman yang bertumbuh? Ya, di situ firman Tuhan berkata, karena imanmu makin bertambah. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai kata bertambah ya. Jadi seolah-olah 100.000 ditambah 100 di 200 begitu ya. Sebenarnya kata yang lebih tepat itu bertumbuh, bukan bertambah. Ya, bertumbuh dari akar, dari sebuah tunas, kemudian dia bertumbuh menjadi sebuah batang, makin kuat, makin besar. Terus kemudian rantingnya, kemudian ada daun, ada buahnya, sehingga akar semakin menguat, makin ke dalam, sehingga ketika ada badai apapun, saudaraku, pohon itu nggak mungkin rubuh. Karena bertumbuhnya secara sehat, saudaraku, akarnya kuat, batangnya kuat, saudara. Dan dia berbuah pada musimnya. Apa yang dimaksud dengan iman yang bertumbuh? Ada 2 aspek yang penting, saudaraku, iman yang bertumbuh. Yang pertama adalah bertumbuh dalam sistem berpikir tentang Tuhan. Yuk, sama-sama kita katakan, apa saudaraku? Bertumbuh dalam sistem berpikir tentang Tuhan. Saudaraku, iman itu sebenarnya adalah merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita membawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku, saya ingin tanya, kita semakin dekat dengan Tuhan enggak lewat sistem berpikir? Sistem berpikir kita tentang Tuhan semakin bertumbuh enggak? Atau cuma dari dahulu, sekarang, dan akan datang tidak pernah berubah. Saya hanya tahu Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Lalu selanjutnya nggak tahu apa-apa. Sistem berpikirmu tentang Allah Tritunggal bertumbuh enggak? Kalau Anda nggak bertumbuh, maka nggak heran. Saksi Yehova akan gampang sekali menjerat saudara. Akan gampang sekali membuat Anda menjadi melenceng dan kemudian akan menjadi bidat. Sistem berpikir Anda tentang Yesus Kristus bertumbuh enggak? Atau sekedar hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda tidak memahami bahwa Yesus itu, dia adalah manusia 100%, Allah 100%, yang tidak bercampur dan juga tidak bisa dipisahkan.
Anda bertumbuh nggak dalam hal itu, saudara? Sistem berpikir Anda tentang Alkitab bertumbuh nggak, saudara? Atau Anda cuma hanya tahu Yohanes 3:16. Halo? Coba, Yohanes 3:16, hafal 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Ayat 17 hafal nggak? Sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18 hafal nggak? Terus kok kita nggak bertumbuh di dalam firman, saudaraku? Jadi betapa penting saudara untuk kita itu bisa bertumbuh di dalam sistem berpikir. Pak, saya kan orang awam Pak, ngapain saya belajar teologi dalam-dalam begitu? Ngapain saya mesti berpikir tentang apa sistem berpikir tentang Tuhan? Gak perlu yang repot-repot, aku mau jadi orang yang sederhana aja deh. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Mungkin dalam konteks gedung ini sih ya oke begitu. Tapi saya mau kasih tahu hidup kita ini bukan ada di dalam sebuah gedung gereja, saudara. Kita ini lagi sedang berinteraksi dengan orang-orang dunia. Kita lagi sedang berinteraksi dengan orang-orang yang tidak percaya pada Alkitab, yang tidak percaya pada Yesus Kristus, yang tidak percaya pada Allah Tritunggal. Kita lagi sedang berinteraksi sama mereka, saudara. Saya punya anak sekolah minggu, saudara. Saudara tahu hari-hari ini, dia tuh punya 2 gelar PhD loh. Sekarang dia di Amerika Serikat. Saudara tahu sekarang dia jadi apa? Jadi ateis. Jadi ateis, saudara. Pernah berdebat dengan saya di Facebook, saudara. Betapa kagetnya saya, dia bisa menjadi orang ateis. Saya pikir, kenapa ya? Apakah karena dia nggak ke gereja? Ke gereja, saudara. Apakah karena dia nggak sekolah minggu? Sekolah minggu. Tapi problemnya ketika dia menjadi jemaat, hanya jemaat hari Minggu tok, 1 jam. Kalau ada pendalaman Alkitab nggak mau ikut. Kalau ada kelas pembinaan teologi, pembinaan iman, nggak mau ikut. Ketika ada school of ministry, tidak mau ikut. Ya sudah, saudara. Dia berhadapan dengan orang-orang yang penganut ateis, akhirnya gagal. Dia nggak bisa bertahan, berubah, pindah. Setahu saya dalam hidup saya mengenal 3 orang yang sangat dekat dengan saya, akhirnya jadi orang ateis. Ini bukan orang-orang yang bodoh. Saya mau kasih tahu, ini bukan orang-orang yang bodoh waktu ke gereja. Ini orang-orang yang pinternya minta ampun, yang IQ-nya itu tinggi sekali, saudara. Tapi ketika studi di luar negeri, jadi ateis. What's the problem, saudara? Masalah di mana? Saudara, saya ingin katakan kepada orang tua di tempat ini. Kalau anakmu mau belajar tentang pendalaman iman, pendalaman Alkitab, jangan dihalangi. Jangan jadi orang tua yang ngomong begini, udahlah ngapain sih kamu belajar Alkitab gitu loh. Emang kamu mau jadi pendeta? Saya mau kasih tahu belajar Alkitab itu bukan tugas pendeta. Karena tidak pernah saudaraku dalam Alkitab berkata, pelajarilah firman Tuhan, hai pendeta-pendeta, kagak ada saudaraku. Coba tolong kasih tahu saya di mana ayatnya. Kalau ada ayat itu, mobilku tak kasih kamu. Kalau tidak ada, mobilmu tak kasih aku pasti menang. Tidak ada, saudaraku. Pelajari Alkitab secara mendalam. Sehingga Anda mampu bukan saja berdebat atau bukan saja mempertahankan iman, tapi bahkan Anda bisa memenangkan mereka. Anda bertumbuh dalam sistem berpikir tentang Tuhan. Teologi itu bukan Tuhan, saudara. Saya ulangi lagi ya. Saudara mau teologi apapun, teologi itu bukan Tuhan. Kalau mengatakan bahwa teologi itu Tuhan, atau ada orang mengatakan teologiku sudah sempurna, teologi itu jadi berhala. Teologi itu adalah merupakan sistem berpikir kita untuk kita mendekati Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Lewat sistem berpikir, kita akhirnya lebih dekat kepada Tuhan. Tapi teologi itu bukan Tuhan. So, hari-hari ini saya dengan istri saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sistem berpikir teologi dari anak saya, khususnya Stephanie itu bertumbuh. Anak saya lagi sedang studi di Korea, ya, di Seoul National University. Itu nggak mudah, saudara. Baik
dalam bidang pendidikan atau imannya. Dia satu kali, saudaraku, diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ateis. Saudara. Dia satu kali, saudaraku, diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang RT 06. Anda tahu RT 06 ya? Ya, yang dari Timur Tengah, saudara ya. Ya, ditanya, saudara. Anak saya tuh, waduh, ya, coba berusaha mempertahankan tapi agak sulit. Nah, akhirnya dia telepon mamanya, dia telepon saya. Ya sudah, saudaraku, selama kurang lebih 2 atau 3 hari kita kursus apologetik. Jadi saudaraku, istri saya saudaraku, mengajarkan dia itu berapa jam, saudara. Saya ajarkan bagaimana cara berhadapan dengan hal seperti itu. Dan akhirnya dia mampu untuk menghadapinya. Dan ketika menghadapi dia cerita, saudaraku, saya bersyukur, saudaraku, anak saya bisa mengalami semacam pertumbuhan iman dalam sistem berpikirnya. Dia bisa menghadapi orang-orang ateis, dia bisa menghadapi orang-orang RT 06, dan bahkan orang-orang RT 06 tertarik untuk beribadah. Di gereja, di Korea. Saya pengen tanya, Anda bertumbuh nggak? Jangan kita berpikir bahwa ya hari Minggu aja cukup lah. Enggak. Jadi begini, saudaraku, kalau ada pembinaan iman Kristen di gereja ini, ayo dalamin itu, saudara. Karena itu penting buat kehidupanmu. Penting untuk pekerjaanmu, penting untuk pergaulanmu. Kalau tidak, saudaraku, kita akan dipengaruhi oleh dunia ini. Jadi, saudaraku, sistem berpikir itu mesti bertumbuh. Saya pengen tanya, hari ini Anda mengucap syukur karena apa? Halo? Pernah nggak kita mengucap syukur karena kita bisa menghafal firman Tuhan? Pernah nggak kita mengucap syukur, oh Tuhan, aku bersyukur kemarin aku bisa belajar iman Kristen tentang Allah Tritunggal. Aku bersyukur Tuhan betapa dalamnya pemahaman Allah Tritunggal itu. Aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur Tuhan, aku belajar tentang sesuatu yang sangat indah. Bahwa Tuhan itu ada. Dan bukan saja ada, tapi juga hadir dalam kehidupan. Hadir itu mengubahkan. Aku mengucap syukur untuk itu. Orang tua di sini, ada pernah nggak mengucap syukur? Kalau anak-anakmu di dalam sistem berpikir tentang Tuhan semakin bertumbuh. Atau orang tua malah bersyukur, haleluya, puji Tuhan, anak saya dapat nilai A semua. A+, saudaraku. Nanti ujung semester bukan A+, apes, saudara. Tahu apes? Akhirnya meninggalkan Tuhan. Membenci Tuhan, meninggalkan Tuhan, so, jadi orang ateis. Apa gunanya A+ kalau jadi apes? Kalau Anda sebagai orang tua, dorong anak-anakmu untuk mempelajari iman Kristus secara mendalam. Bukan untuk jadi pendeta, tapi menjadi seorang ilmuwan. Dapat menghadirkan nilai-nilai kekristenan di tengah dunia pekerjaannya. Jadi kalau dia nggak tahu tentang iman Kristen, bagaimana menghadirkan Kristus? Kalau dia tidak mengenal Kristus secara mendalam, bagaimana dia bisa memperkenalkan Kristus kepada orang lain? Hai, bagaimana bisa, saudara? Bagaimana kita bisa memperkenal Allah Tritunggal? Kita bukan kekristenan yang menganut politeisme, kita juga bukan kekristenan yang menganut akan unitarianisme, kita adalah penganut Allah Tritunggal. Apa dampaknya buat keluarga, apa dampaknya buat pekerjaan, apa dampaknya buat bergereja. Kalau Anda nggak mempelajari ini dalam-dalam, saudaraku, ya rontoklah gereja ini, saudara. Akan menjadi rapuh gereja kita, saudara. Jadi betapa pentingnya untuk kita bertumbuh di dalam sistem berpikir. Ya, saya bersyukur ya bahwa gereja kita, gereja saudara di tempat ini, saudara memiliki seorang gembala sidang yang mumpuni. Ya, di dalam berteologi, di dalam memiliki sistem berpikir yang lebih solid, yang lebih lengkap dan sebagai ketimbang saya, saudara ya. Kan kalau Payu itu kan doktor, saya STH. Ya, oke. Jadi bertumbuhlah di dalam sistem. Jadi begini, saudaraku, kalau anak-anakmu satu saat ya, dia bisa berdoa dan dia bisa mempelajari Alkitab, ya, dan dia bisa menyelesaikan semacam kursus atau semacam pembinaan iman Kristen. Orang tua bersyukur. Ini kewajiban. Ini sesuatu yang kita mesti cicil setiap waktu di dalam doa kita. Aku bersyukur Tuhan untuk Stefani, untuk Yosua, untuk Vivi yang boleh belajar tentang iman Kristen. Ya, dan gereja juga mesti menyediakan pembinaan-pembinaan seperti itu.
Ya, kalau di gereja kami, saudaraku, bukan sekedar ada sebuah pembinaan tentang doktrin, sistematika teologi. Tapi gereja kami juga ada yang namanya pastoral teologi, ada pembinaan keluarga, ada pembinaan kepemimpinan, ya ada pembinaan anak-anak muda dalam soal pastoral, dalam sebuah kehidupan pribadi mereka, keluarga dan sebagainya. Dalami itu, saudara, supaya Anda menjadi orang Kristen yang kuat. Anda tahu nggak apa yang menjadi rencana Allah dalam sebuah pernikahan? Nggak tahu kan? Kalau Anda mempelajari, perlu 12 sesi, saudara. Ya, di gereja kami ada biblical portrait of marriage, itu 12 sesi. Love, sex, and lasting relation. Anda tahu nggak apa arti seks? Nggak cukup satu kali, 12 sesi lagi. Dalamin itu, apa arti seks yang menyenangkan Tuhan? Bukan sekedar, iya ada cewek, kudus Tuhan, ini kalau gue kena nempel itu najis. Bukan begitu, saudara, bukan. Harus ada lebih dalam dari itu. Hari-hari suku kekristenan tidak lagi mudah dihancurkan oleh saksi Yehova. Tapi kekristenan lebih gampang dihancurkan lewat fondasi keluarga yang rapuh. Fondasi hubungan suami istri yang rapuh. Anak-anak muda gampang sekali dirusak bukan oleh saksi Yehova atau bidat. Tapi dirusak oleh seks bebas dan nilai-nilai seks dari dunia ini. Pelajari, dalami itu. Selanjutnya kita lihat, ya, bertumbuh dalam soal bukan saja dalam sistem berpikir, ya, tapi juga bertumbuh dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita katakan bersama, pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku bukan sekedar sistem berpikir, tapi kalau sebuah sistem berpikir cuma hanya sekedar pikir doang, lalu apa kaitan dengan hidup kita sehari-hari? Pengalaman, nggak ada pengalaman, ya itu namanya teori, saudara. Jadi saudaraku sistem berpikir itu harus apa ya? Harus diterjemahkan lewat pengalaman hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Tuhan yang menguasai hidup kita. Dia adalah master in your life. So what? Kalau cuma hanya datang, duduk, diam, dengar, dada. Itu kan begitu kan kalau hari Minggu kan. Datang, duduk, diam, dengar, dada. 1, 2, 3. Datang, duduk, diam, dengar, dada. 1, 2, 3 apa? Dada, setelah itu selesai. Saya sudah memenuhi kewajiban saya untuk bergereja, untuk beribadah hari Minggu. Kalau you tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Anda bertumbuh di situ, jangan sekedar teori. Tapi bertumbuhlah dalam pengalaman. Ayo, layani Tuhan. Mau sebagai tim pembesuk. Layani Tuhan sebagai usher. Layani Tuhan sebagai pemain musik. Tapi kadang-kadang saudaraku, ya orang main musik bukan karena Tuhan loh. Orang yang lain itu bukan karena Tuhan juga ada saudaraku. Melayani, hati-hati saudaraku, mungkin karena pacar. Nah, saya berdoa saudaraku kita melayani itu karena Tuhan. Jadi itu harus diterjemahkan dalam sebuah pelayanan. Anda tahu bahwa nama Yesus sangat berkuasa? Coba yang percaya bahwa nama Yesus sangat berkuasa angkat tangan. Nanti kalau ngusir setan jangan panggil yoyo. Jangan panggil pendetamu. Hadapi itu. Ya toh? Tapi jangan sembarangan, belajar dulu secara mendalam. Di dalam nama Yesus ada kuasa, pelajari dalam-dalam. Setelah itu kalau ada orang kerasukan, ya sudah hadapi. Wong sudah punya teologi bertumbuh, kok masa nggak kita hadapi sih? Hadapi itu. Ya kan? Jadi saudaraku, yang namanya teologi itu, sistem berpikir itu, ya harus diterjemahkan dalam sebuah pengalaman hidup. Dan begini saudaraku ya, hati-hati kalau kita memecah belah antara pengalaman dan teologi. Pengalaman bermusuhan dengan sistem berpikir. Sistem berpikir bermusuhan dengan pengalaman. Ini kecenderungan orang karismatik yang ribut sama orang reform. Sorry kalau saya boleh ngatakan kayak begini. Orang reform bilang apa? Jangan pengalaman, jangan pengalaman. Oh, itu orang reform. Gitu? Orang karismatik, apa itu kalau khotbah kering banget? Ini jadi ribut, saudara. Ngapain ribut? Teologi itu butuh pengalaman itu butuh teologi. Teologi tanpa pengalaman jadi teori. Pengalaman tanpa teologi jadi kesasar itu nanti itu orang Kristen itu. Tua-tuanya mesti ada. Teologi itu menghidupkan pengalaman.
Pengalaman itu membuat teologi itu menjadi sesuatu yang indah. Gitu loh, kok gitu aja kok susah sih. Gitu loh. Teologi itu membuat sebuah pagar. Pengalaman itu membuat sebuah domba yang ada pagar itu bisa menikmati rumput sehingga tidak lompat dari pagar itu. Jadi teologi dan pengalaman itu harus ada, saudara. Gak boleh, jangan dipertentangkan. Saya ingin beritahu saudara, gereja yang tidak sehat adalah gereja yang mempertentangkan dua hal ini. Atau yang mendewakan salah satunya. Kelihatan lah saudara ya, Anda pasti berasa lah dari khotbah-khotbah ini, mana yang lebih dipentingkan. Nah, saya berdoa saudara, ya gereja ini menjadi sebuah gereja yang seimbang. Antara teologi dan pengalaman. Tidak ada yang diekstrimkan. Dua-duanya berdialektik secara seimbang. Menghasilkan sebuah kehidupan yang sangat indah di hadapan Tuhan. Kita mesti mengucap syukur akan hal ini. Anda mengucap syukur enggak ketika anakmu belajar tentang iman Kristen, lalu apa yang dia pelajari, dia persembahkan dalam sebuah bentuk pelayanan. Saya bersyukur kalau anak-anak saya menjadi pemain musik, saudara. Saya bersyukur kalau anak-anak saya bisa menjadi WL. Saya bersyukur kalau anak-anak saya bisa melayani Tuhan di gereja. Saya bersyukur. Karena itu merupakan sebuah bentuk pengalaman dari hasil sistem berpikirnya. Anda mengucap syukurkah akan hal ini? Oke, ini yang pertama, saudara ya, bagian yang pertama. Sekarang kita bagian yang kedua. Kasih yang menguat. Ya, kasih yang menguat. Firman Tuhan berkata, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Coba kita evaluasi gereja kita, saudara ya. Makin menguat enggak? Atau kepahitan makin besar? Atau jurang perpisahan atau jurang identitas satu dan lain makin besar? Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh beridentitas, saudaraku. Tapi kalau identitas itu membuat kita semakin jauh satu dengan yang lain, hati-hati. Saya khawatir, saudaraku. Kita tidak didasari oleh kasih yang menjadi pengikat buat kesatuan gereja. Hati-hati. Semakin menguat enggak? Ketika saya mengembalakan saudara di GKPJ Depok, saya selalu bilang, Tuhan, beri saya kemampuan untuk peka. Apakah GKPJ Depok yang saya gembalakan semakin menguat enggak? Atau GKPJ Depok itu merupakan gambaran dari gereja Korintus. Aku golongan Paulus, aku golongan Petrus, aku golongan Apolos, ada yang lebih hebat lagi, aku golongan Kristus, mau apa lu? Jadi aku merasa diri itu hebat. Mereka lupa bahwa ada jantung dari gereja itu namanya kasih. Kasih itulah yang mengikat sebuah perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan itu bukan sebagai musuh. Tapi sebuah perbedaan itu sebagai sesuatu yang memang niscaya. Atau Tuhan adakan supaya kita bisa saling melengkapi. Tanpa kasih, suatu perbedaan itu akan menjadi musuh. Akan menjadi sesuatu yang perlu kita habiskan suku dalam gereja. Jangan. Kasih kita semakin menguat enggak, saudara? Gini saudaraku ya, kalau kita bicara tentang kasih atau cinta, saya ingin beritahu saudara nih ya, ada 4 jenis cinta. Ya, 3 ini sifat itu antroposentris. Yang akan merusak kesatuan gereja, merusak rumah tangga, hubungan suami istri, dan sebagainya saudaraku ya. Itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah cinta romantis. Katakan sama-sama apa saudaraku? Cinta romantis. Soalnya namanya romantisme itu bisa kok ada di mana saja. Waktu kita menikah itu cinta romantis, bulan madu itu cinta romantis. Pacaran itu cinta romantis. Waktu kita baru ke gereja pertama kali itu cinta romantis. Waktu kita melayani pertama kali di dalam sebuah struktur pelayanan itu cinta romantis. Ciri-ciri cinta romantis itu apa, saudara? Maaf ya kalau saya boleh pakai kata yang sangat kasar nih saudaraku ya. Tai kucing serasa coklat. Jadi dia nggak bisa objektif. Yang jelek pokoknya selalu ya bagus gitu loh. Jadi kalau ada seorang wanita, di depan pacar bilang, aduh mukaku kenapa jerawatan? Pasti lakinya ngomong apa? Wah itu bagaikan langit dengan bintang-bintang. So, kan begitu saudara. Ya, itu cinta romantis. Jadi itu betul-betul ya. Apa ya? Pokoknya segala sesuatu indah, nggak ada jelek lah saudara. Nggak ada jelek. Demikian pula di dalam pelayanan, gereja juga sama. Ya, Anda nih kalau pindahan gereja atau gereja pindah begitu, yaitu jemaat Petrus atau jemaat Simon Darmandir, layan terus, percayalah saudara. Ya,
Saudara kan ngomong, ini baru gereja, kalau dulu bukan gereja. Itu cinta romantis. Aku mau kasih satu cinta romantis. Nanti kalau Anda coba ke gereja itu, 6 bulan aja. Ketika madunya lewat tinggal bulannya doang. Ya sudah, saudara akan tahu saudaraku hal-hal yang sangat menakutkan dalam gereja itu. Nah, jadi cinta romantis. Yang kedua adalah cinta objektif. Nah, ini kalau saudara sudah sampai pada titik ini, mendingan saudara. Artinya kalau cinta objektif artinya apa? Anda tuh sudah tahu ini jelek, ini bagus. Ini tai kucing. Ini coklat. Nah, itu loh gitu loh. Ya, dulu kalau pacaran, saya dulu waktu pacaran sama Susan, ya, wajahnya, pokoknya serba cantik lah saudaraku ya. Ketika saya menikah, bertahun-tahun kemudian, saya jadi objektif. Selain dia punya kecantikan dari sisi wajahnya gitu ya. Tapi dia juga punya hal-hal yang enak buat saya begitu saudaraku ya. Dia pun juga sama gitu loh, enak juga kita lihat saya. Kalau dulu, Hengki Setiawan, dirijen, pemimpin paduan suara, ini tau lah ya. Tapi sekarang setelah menikah, saudaraku, coba tanya istri saya. Dia bukan saja akan ngomong, Hengki Setiawan, begini. Dia ngomong, lo tau gak suami gue, lo belum tahu aja. Pernah gak ada ngomong gitu? Suamimu hebat, lo belum tahu aja. Yang ngomong gitu artinya apa saudara? Dia sudah tahu secara objektif apa yang ada di dalam diri pasanganmu. Sama juga saudara dengan yang namanya gereja. Pak Yo begini loh, hebat banget pelayanan. Lo belum tahu, begitu kan? Hanya kita yang tahu, orang dalam tuh yang tahu saudara. Siapa pemimpin kita? Jadi kita sudah mulai objektif, gak ada orang yang sempurna. Sama-sama katakan, 1, 2, 3, gak ada orang yang sempurna. Ada sisi baiknya juga ada sisi buruknya. Cuman problemnya begini saudaraku ya. Saya pengen tanya, ketika Anda dekat dan hidup dan bahkan pelayanan sebuah organisasi atau dalam sebuah pernikahan, saya pengen tanya, mana yang saudara lebih banyak pikirkan, yang baiknya atau yang buruknya? Jawab saya dengan baik-baik. Ayo, kalau Anda pikir tentang istrimu, ayo mana yang lebih banyak? Oke, Anda bilang begini, oh ya, yang jelek lebih sedikit daripada yang lebih banyak. Saya pengen tanya, mana yang lebih menyakitkan? Satu hal yang buruk itu lebih menyakitkan daripada 1000 yang baik loh saudara. Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi kadang-kala kita berpikir yang buruk itu sekalipun hanya 2, 3 kali, 4 kali saudara, itu kayak neraka saudara. Ya atau ya? Anda tanya sama saya, iya saudara. Saya hubungan sama Susan nih, objektifnya nih, neraka nggak? Jawabannya apa? Iya. Pendeta aja begitu, apalagi saudara. Iya. Kan pertanyaan, apa yang membuat saya kok bisa bukan saja bertahan, tapi semakin kuat hubungan saya dengan istri saya? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah saudaraku, cinta objektif. Nah yang ketiga itu cinta pengorbanan. Oh keren banget cinta pengorbanan. Keren ya saudara ya? Tunggu dulu saudaraku. Saya pengen tanya, kenapa Anda ke gereja di tempat ini? Kenapa Anda mau melayani tempat ini? Saya dulu kenapa saya pelayanan di GKBJ loh? Karena nenek saya, papa saya, semua mama saya, semua di GKBJ. Kalau saya keluar dari GKBJ, apa kata orang? Begitu, ini anak GKBJ-an gitu loh. Apa kata orang? Siapa di antara saudara aku pernah berpikir begini, saya gak mau keluar dari CHC. Karena papa saya pelayanan di sini. Gak apa-apalah, saya ada yang berkorban. Daripada nanti saya keluar, nanti papa saya ngomongin. Saya aja yang berkorban, dah gak apa-apalah, gak enak lah. Jadi kalau saya keluar nanti papa saya ngomongin, nanti ditanya kenapa anakku ke gereja lain, kok kenapa gak kesini? Nah daripada ngomongin, ya udahlah, aku di sini aja lah walaupun aduh gua empet sama gereja ini begitu kan. Aduh, gua empet deh cara mengorganize begitu ya. Udah mimpin rapat, aduh empet banget tuh gereja itu bagus, tapi ya sudahlah enggak apa-apa lah karena babe gua di sini. Jadi saudaraku, Anda mau jadikan dirimu sebagai apa? Kami kasih yang berkorban. Demi apa? Demi papa. Saya pengen tanya kenapa Anda bisa bertahan dalam sebuah pernikahan? Hari ini banyak orang berpikir, saya ingin mempertahankan pernikahan karena apa? Karena anak. Saya gak mau anak saya jadi korban kalau saya cerai.
Ya sudahlah, gak apa-apalah. Saya bertahan hidup aja lah dengan orang yang modal. Aduh, empetin banget gitu loh. Ya sudahlah, gue bertahan aja lah. Ya paling tidur dia ngadap ke utara, aku ngadap ke selatan begitu loh. Siapa yang tidur sekarang kalau lagi di rumah begitu? Ya, dan Anda nggak percaya, tapi itu kelihatan dari cara tidur. Satu ngadap kanan, satu ngadap kiri. Satu di kamar tamu, satu di kamar utama. Kenapa Anda nggak bercerai? Anda pikir, aduh anakku, papa mamaku, aduh apalagi kalau orang tuaku majelis. Ya apa kata orang kalau anaknya bercerai? Memalukan, nanti papaku malu. Aku gak mau papaku jadi korban, biar aku yang berkorban. Bagus gak? Katanya sih bagus, ya. Itu memang bertahan lama loh. Tapi saya mau kasih tahu hari-hari suatu banyak orang bercerai ketika anaknya sudah menikah. Lu anak gue udah menikah, gue udah bebas. Sekarang gue ceraiin lu, umur 70 tahun, nyeraiin istrinya suatu. Yang udah 67 tahun, giginya udah ompong, masih kawin lagi saudara. Bingung gue. Ya. Jadi suku ini adalah cinta yang akan membuat, apa tuh ya? Kita tuh gak semakin kuat gitu loh mengasihi gereja gitu loh. Gak bisa. Itu akan membuat kita semakin lemah, saudara. Maka gereja kita lapuh. Akan banyak kelompok-kelompok, terjadi perpecahan dan sebagainya. Ini akan terjadi, saudara. Itulah sebabnya kita jangan sekedar ada pada 3 cinta ini yang memang sangat manusiawi, tapi tidak teosentris. Kita perlu cinta yang keempat, yaitu cinta Kristus. Sama-sama katakan, apa saudaraku? Cinta Kristus. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 13. Paulus bilang ini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Sebagai contoh ajaran yang saat, dan lakukan itu di dalam iman. Dan kasih dalam Kristus Yesus. Ngapain sih kita perlu berkorban lagi? Yesus sudah berkorban bagi kita, kenapa kita mesti korban begitu loh? Itu bodoh kalau ada orang Kristen berpikir bahwa kita mesti berkorban. Nggak perlu, kita nggak perlu berkorban lagi. Kristus sudah berkorban buat kita, ngapain kita berkorban lagi? Pegang cintanya Kristus buat kita. Saya tahu Paulus bilang begini, aku berdoa supaya kamu semakin kuat di dalam cinta Kristus. Paulus pernah ngomong begini, tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita di dalam Kristus. Apakah itu pemerintah, apakah itu penguasa, apakah itu kerajaan, apa itu kuasa-kuasa kegelapan. Tidak ada yang dapat melemahkan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita, tidak ada yang dapat membuat kita rontok. Anda pegang gak cinta Kristus itu? Makanya saudaraku, Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, dia mengingatkan gereja yang kelihatannya banyak berkorban, banyak pelayanan, banyak apapun, saudaraku. Tapi telah kehilangan cinta mula-mula. Yesus bilang apa? Kembalilah kamu kepada cinta mula-mula. Cinta yang ada di dalam Yesus. Tidak perlu berkorban lagi. Yesus sudah berkorban. Anda gak kuat dengan cinta objektif. Tapi dengan cinta Kristus, kita akan mampu untuk mencintai orang yang banyak kekurangan. Orang yang menyebalkan. Saudara tahu kenapa saya bisa mencintai istri saya dan istri saya bisa mencintai saya? Anda kalau tanya sama dia, ada banyak kekurangan dari saya. Banyak sekali, saudara. Tapi apa yang membuat kami bukan saja bertahan, tapi bertumbuh dan bahkan menjadi berkat. Karena kami memegang cinta Kristus. Kalau kami pegang cinta manusia sudah selesai dari dulu, saudara. Kata-kata cerai itu sering kali saya ucapkan, istri saya sering ucapkan. Tapi ketika kami memegang cinta Kristus, terima kasih Tuhan, itulah kekuatan kami. Ada amin. Saya ingin tutup khotbah saya dengan sebuah pernyataan dari seorang yang bernama Timothy Keller. Dia bilang begini, kita lebih berdosa dari apa yang kita pikirkan. Namun kita lebih dikasih oleh Allah dari apa yang kita bisa pikirkan. Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang berdosa. Tapi saya mau kasih tahu kenyataannya Anda lebih dari orang yang berdosa. Tapi saya mau kasih tahu, Anda berpikir
Anda adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, Anda lebih dikasihi oleh Tuhan daripada apa yang Anda bisa bayangkan. Pegang cinta Kristus, saudara. Itulah kekuatan kita dari berbagai sebuah perbedaan yang ada. Saya berharap nanti suatu saat para pemimpin dalam gereja ini, engkau bisa mengucap syukur di tengah perbedaan. Karena cinta itu yang mengikat, yang menyatukan perbedaan yang ada. Mungkin kita bisa berbeda secara teologi, berbeda secara kepribadian, berbeda di dalam cara memimpin dan sebagainya. Tapi kalau cinta Kristus itu memegang dan menguasai gereja ini sehat. Saya ingin tutup, saudara, dengan sebuah statement dari saya secara pribadi. Gereja yang sehat bukan gereja yang jumlah jemaat itu banyak ribuan orang. Saya sudah melayani Tuhan di berbagai gereja yang bahkan jumlahnya ribuan orang. Tapi saya tahu benar di dalam itu nggak sehat. Tapi saya tahu ada gereja-gereja yang kecil, saudara. Sehat banget ini gereja. Kenapa, saudara? Buat saya begini, gereja yang sehat tidak ditentukan semata-mata oleh jumlah yang banyak. Tapi gereja yang sehat itu ditentukan oleh jemaatnya yang bertumbuh dalam iman dan bertumbuh dalam kasih. Kalau ini terjadi, mengucap syukurlah. Itu sebagai sebuah hutang, kewajiban yang kita mesti bayar setiap hari. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Main musik dengan pelan saja. Satu hari saya ingin tantang saudara. Siapa yang hari ini engkau ingin berkata, Tuhan, hari ini saya akan belajar mengucap syukur bukan sekedar makanan, bukan sekedar uang, bukan sekedar penampilan, tapi aku ingin belajar peka mengucap syukur tentang iman, tentang kasih. Aku akan mengucap syukur kalau suamiku mengasihi aku karena Kristus, istri mengasihi suami karena Kristus. Aku ingin mengucap syukur akan hal ini. Aku ingin mengucap syukur kalau iman dari anak-anakku bertumbuh. Menjadi orang yang paham tentang Allah Tritunggal, paham tentang Alkitab, dan yang lain-lain. Suatu siapa yang tahu saya berkata di sini, aku Tuhan, aku ingin mengucap syukur. Bukan sesuatu yang remeh-temeh. Tapi sesuatu yang lebih penting dari makanan, pakaian, uang, rumah, dan sebagainya. Yaitu iman dan kasih. Yang berkata seperti itu, Tuhan di sini saya Tuhan. Roh Kudus pimpin saya. Taruh tanganmu di dada saudara, dan saya akan berdoa. Saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi saudara? Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menaruh tangan di dada. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami setiap hari kami bisa mengucap syukur untuk makanan. Kami bisa mengucap syukur untuk uang yang kami peroleh. Kami bisa mengucap syukur untuk rumah atau sesuatu yang sifatnya materi. Tuhan, ampuni kami kalau kami lupa mengucap syukur kalau istri atau suami bisa mengasihi di dalam Kristus.
Kami lupa untuk mengucap syukur kalau anak-anak kami mengasihi Tuhan lewat pelayanan. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kadang-kala kami sering mengeluh kalau anak kami melayani. Bahkan sering kali kami mengeluh kalau anak-anak kami belajar tentang Alkitab lebih dalam. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami tahu ada sesuatu yang lebih penting dan wajib untuk kami mengucap syukur. Agar fokus kami tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Fokus kepada iman dan kasih. Karena dua hal ini seperti keping perak, keping uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong umat-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini bertumbuh dalam iman dan bertumbuh di dalam kasih. Kasih mereka semakin kuat, iman mereka semakin berkembang dan berbuah. Inilah doa kami ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih kemuliaannya yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanannya, biar Tuhan pakai semakin luar biasa. Saat ini kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini kami mau mengucap syukur ya Bapa karena kami bisa beribadah bersama dalam keadaan sehat ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang apa yang kami punya ya Bapa. Engkau yang menyelidiki hati kami ya Bapa. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan lebih lagi memuliakan nama-Mu dan memperbesar kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang siap memberi dengan sukacita katakan amin. Selamat memberi. Alangkah hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku kasih tangan kepadamu. Kau Tuhan yang setia di sini aku. Yesus ku kasih kuasa-Mu yang menyertakan terbesar bagiku. Jemaat yang sudah memberi dapat berdiri. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang mencurahkan kuasa untuk menang. Yesus ku kasih kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku kasih bukan berkuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Di ujung ibadah kita ini kita menerima berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu memberkati kita sekalian.
Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar dari Allah Bapa yang dicurahkan dalam hidupmu habis-habisan. Diberkatilah engkau dengan kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus sampai Ia datang kembali. Maranatha, amin. Bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur dan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Puji nama Tuhan, ibadah selesai. Dan saat itu Tuhan Yesus memberkati.